Ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna yang meneguhkan kami. Penerimaan-Mu yang sempurna memampukan kami untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami aman dalam lindungan-Mu. Kasih yang sempurna yang mampu menerima kami apa adanya dengan segala latar belakang, dosa dan noda kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kasih Bapa yang sempurna, kasih-Mu yang mengerjakan di dalam kami Tuhan, kebenaran-Mu, sehingga kami mampu hidup di dalam ketetapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagimu, kasih Tuhan menyempurnakan, kasih Tuhan memulihkan, tinggallah di dalam kasih Bapa, sebab Yesus adalah kegenapan hukum Taurat, yaitu kegenapan pun yang menyempurnakan. Saudara, tahukah saudara bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat? Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menyempurnakan. Dengan cara apa? Dengan cara Dia mati dan bangkit serta naik ke surga sebagai wujud kasih-Nya. Dia mati bagi dosa-dosa kita. Dengan kasih-Nya Dia telah menerima kita apa adanya. Ya, kita yang berdosa, dosa kita seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-48. Di dalam Matius 5 ayat 44 berkata begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang dunia? Tetapi jikalau kamu mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, maka sungguh besar dan sungguh sudah sempurna kasih Bapa di dalam hidupmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika para ahli Taurat mempertanyakan tentang pengajaran dari Yesus Kristus, mereka mungkin heran, ini pengajaran yang baru, sama sekali berbeda dengan pengajaran yang dulu kami terima. Tapi firman Tuhan katakan, aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak ada satupun iota dari hukum Taurat yang ditiadakan, tapi Tuhan datang untuk menyempurnakan. Saudara, kalau kita renungkan di dalam hukum Taurat, di situ ada perintah-perintah untuk melakukan ketetapan Tuhan. Dan ketika bangsa Yahudi melakukannya, mereka melakukannya dengan kemampuan dan kekuatan mereka. Itu sebabnya banyak orang yang gagal di dalam melakukan hukum Taurat. Tetapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapkannya. Dia membawa hukum yang lebih kuat daripada hukum Taurat, yaitu hukum kasih karunia. Dan kemampuan untuk melakukan kebenaran, kemampuan untuk melakukan ketetapan tidak terdapat kepada loh-loh batu itu. Tetapi firman Tuhan yang termaterai di dalam loh-loh hati manusia. Sebab Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam kita. Sebab itu saudara, jika kita sudah mengalami lahir baru, mengenal Yesus Sang Juru Selamat, tidak ada alasan untuk tidak dapat mengenal Tuhan yang sempurna itu dalam kasih-Nya. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 17 hingga ayat 48 dengan judul kasihilah dan doakanlah musuhmu. Artinya apa saudara? Kalau orang dunia mengajarkan mengasihi orang yang mengasihi kita, kita hanya membalas yang baik dengan yang baik. Tetapi oleh karena Kristus kita dapat mengasihi musuh kita dan bahkan berdoa untuk musuh kita karena kasih Tuhan jauh melampaui hukum-hukum yang ada di dunia ini. Kasihilah dan doakanlah musuhmu, menggambarkan bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari sekedar hukum yang tercatat di dalam kitab-kitab yang ada di kitab Taurat ataupun pengajaran-pengajaran yang ada di dunia ini. Mari pagi hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan dari Matius 5. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara, apakah maksud dari perkataan Yesus ketika dia mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi menggenapkannya? Sesungguhnya saudara, bahwa hukum Taurat itu mengajarkan tentang ketetapan Allah itu sendiri. Tetapi satu hal, bahwa persembahan korban itu sudah sempurna di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, mereka harus melakukan hukum tepat seperti yang diajarkan hukum Taurat. Tetapi apabila mereka menerima Dia yang datang setelah hukum Taurat itu, yaitu Yesus Kristus, maka sudah sempurnalah mereka dalam menerima korban yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana Yesus menyempurnakan hukum Taurat? Saudara, ketika Yeskiel 36 ayat 26 hingga 27 difirmankan melalui Nabi Yeskiel bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya. Dia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang taat, dan Dia akan menjauhkan hati yang keras. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Yahudi melakukan ketetapan dan hukum Taurat, mereka melakukannya dengan kekuatan dan kemampuan mereka di dalam tubuh manusia berdosa mereka tidak atau belum ditebus. Tetapi ketika bangsa Yahudi merendahkan dirinya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam loh dan batin mereka termaterai kebenaran. Dan orang yang menerima kebenaran itu di dalam hatinya, Roh Kudus yang mengerjakannya. Makanya saudara, ketika orang yang sudah hidup di dalam Kristus, ketika dia melakukan kebenaran itu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan sekedar mengikuti ketetapan hukum Taurat dengan kemampuan sendiri. Saudara, di dalam hukum Taurat dikatakan seperti ini contohnya. Di pasal 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan oleh nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang kepada saudara yang berkata kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, hukum Taurat mengajarkan jangan membunuh. Jadi mereka akan diperhitungkan bersalah ketika sudah membunuh. Tetapi perjanjian baru mengatakan jangan engkau marah. Janganlah kepahitan, kegeraman itu ada di dalam hatimu. Jadi sebelum orang membunuh, dia baru marah saja, firman Tuhan sudah menegur. Jadi jauh sebelum dia bertindak dengan tindakan untuk membunuh, Tuhan sudah membereskan dulu hatinya untuk berkata jangan marah. Yang kedua, di dalam firman Tuhan ini, di dalam Matius 5 ayat 23, jika engkau mempersembahkan persembahan lalu engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat itu adalah hukum yang baik dan benar, tetapi orang yang melakukannya belum menerima Roh Kudus, sehingga mereka melakukan dengan kemampuan yang mereka tidak mampu. Tetapi orang yang menerima Roh Kudus di dalam hatinya, hati nuraninya sudah dibaharui. Makanya ketika mempersembahkan persembahan, lalu hati nuraninya terketuk dan teringat ada saudaranya yang benci kepada dia, persembahan itu harus ditinggalkan. Berdamai dulu, selesaikan dulu persoalanmu. Kalau engkau beres, hatimu suci di hadapan Tuhan, baru engkau mempersembahkan persembahanmu kepada saudaramu. Artinya saudara, firman Tuhan mengajarkan di dalam perjanjian baru,
Jangan menyimpan amarah dalam hatimu sampai matahari terbenam. Berbicara bagaimana Tuhan membereskan di dalam hati. Hukum Taurat membereskan perbuatan manusia akibat dari isi hati yang ada di dalam diri mereka. Tetapi Roh Kudus melalui Yesus Kristus Tuhan membereskan dulu di dalam hati. Sehingga sebelum saudara bertindak, saudara sudah diubahkan. Jadi kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus jauh lebih sempurna dibandingkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada sebelum Yesus ada. Hukum Taurat itu mendahului keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Mengapa hukum Taurat itu harus ada? Karena demikianlah sepatutnya itu harus digenapi bahwa hukum Taurat mendahului kedatangan Sang Juru Selamat. Ketika Sang Juru Selamat datang, maka hukum-hukumnya disempurnakan. Di dalam apa, saudara? Di dalam kasih. Nah, saudaraku yang diberkati, makanya jangan kita sombong, jangan kita angkuh dan berkata, saya sudah mengenal Yesus, saya jauh lebih hebat dari hukum Taurat. Teguran ini datang di dalam Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tentunya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Apakah kita harus menjadi seperti hukum Taurat? Tidak, saudara. Makna firman Tuhan ini tidak berkata seperti ini. Tapi makna firman Tuhan ini adalah berkata bahwa orang yang mentaati hukum Taurat saja, ya, hidup keagamannya baik, tapi belum tentu hatinya baik. Nah, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, tentunya harus lebih dari itu. Baik hidup keagamanmu itu benar di hadapan Tuhan, apalagi kondisi hatimu. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu beribadah, gak ada gunanya. Karena orang Farisi, ahli Taurat, yang belum diterangi hatinya, mereka saja beribadah. Kamu yang sudah mengenal kasih Tuhan, hendaklah kamu hidup jauh lebih baik dari sekedar orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka saja taat beribadah. Apalagi kamu yang sudah diubahkan Tuhan. Demikian pengertian dari arti firman Tuhan ini. Artinya saudara, orang yang sudah ditebus Tuhan harusnya punya kapasitas hidup yang jauh lebih baik. Karena kita yang diubahkan hati kita. Kita juga ditebus dengan persembahan satu kali yang menyempurnakan untuk selamanya. Orang yang memenuhi ketetapan hukum Taurat, mereka mempersembahkan persembahan yang tidak sempurna itu berulang-ulang. Sedangkan engkau sudah sempurna di dalam Kristus. Makanya tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di dalam Roma 12 ayat 11 firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kalau kita tidak memiliki roh yang bernyala-nyala, kita tidak akan mungkin memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak akan mungkin bernyala-nyala bagi Tuhan dan kita akan mungkin melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya di dalam Filipi 2 ayat 11 juga berkata, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih dahulu, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 12, ayat 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, Filipi 2 ayat 12 dan 13. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Saudara, bukan berarti keselamatan di dalam Yesus yang sudah sempurna, lalu saudara terlena bobok dan tidak mau beribadah. Tidak. Bahkan hidup beribadah kita itu harus jauh lebih baik. Karena kita diubahkan Tuhan dari dalam. Allah lah di dalam Filipi 2 ayat 13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara tidak mengerjakannya sendiri. Kita lanjut di dalam Matius 5 ayat 27, saudara. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Saudara melakukan hukum Taurat, saudara hanya melakukan perbuatan-perbuatan, tidak melakukan perzinahan. Tetapi hati yang
belum ditebus dengan darah Kristus, belum ditebus dengan pengorbanan Yesus, saudara, itu belum diubahkan. Jadi berzina menurut hukum Taurat itu sudah melakukan. Tetapi berzina menurut kebenaran firman Tuhan melalui Yesus Kristus dalam perjanjian baru, memandang saja dan menginginkannya, itu sudah berzina. Makanya di dalam kesempurnaan kasih Tuhan, ya saudara, Yesus mengajarkan jaga matamu, karena dengan matamu engkau berzina dalam hatimu ketika ada desire atau lust itu, hawa nafsu itu muncul di dalam dadamu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, zinahan itu mulai dari mata turun ke hati, dari hati dibuahi dengan perbuatan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jaga mata, jangan berzina lewat matamu. Saudara, hukum Tuhan jauh lebih kuat, lebih tinggi pada hukum Taurat. Dan saudara, Tuhan sama sekali tidak menghendaki perzinahan. Dan mulai dari mata sudah dikatakan engkau berzina jikalau engkau menginginkan dalam hatinya. Makanya dikatakan Yesus menyempurnakan hukum Taurat, karena hati nurani berbicara lebih kuat dari sekedar hukum-hukum yang ada di kitab-kitab Taurat. Makanya firman Tuhan dikatakan Yesus menggenapkan hukum Taurat. Ayat 31. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudaraku, oleh karena ketegaran hati bangsa Yahudi, maka Musa mengeluarkan surat cerai. Tetapi sesungguhnya sejak awal tidaklah demikian, Allah tidak menghendaki perceraian. Itu sebabnya firman Tuhan tidak menghendaki yang namanya perceraian. Jauh lebih kuat dari sekedar bangsa Yahudi yang tidak mau taat. Mereka meminta surat cerai yang pada awalnya sesungguhnya tidak demikian. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan oleh nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpah di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem ada kota raja besar. Dan janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, berilah juga kepada pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, kasih berbicara jauh lebih kuat daripada hukum Taurat. Firman Tuhan katakan pada perjanjian lama, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan jangan balas dengan jahat. Kalau ada yang menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Artinya saudara, ketika musuh menginginkan yang jahat, musuh memukul engkau, saudara, bahkan kita dengan kasih sodorkan lagi pipi kiri. Ini kasih yang jauh lebih kuat daripada apa yang diajarkan oleh dunia ini. Yang berikutnya saudara, dalam Matius 5 ayat 40 dan seterusnya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah musuhmu manusia, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, di dalam budaya orang Romawi pada waktu itu, ketika prajurit-prajurit Romawi ada di sana, ketika ada orang yang berjalan 1 mil, mereka akan menemani orang yang berjalan itu sampai masuk ke desa, karena
untuk memberikan rasa aman kepada orang-orang yang melewati pada waktu itu. Nah, ini dikatakan kalau ada orang yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya engkau menolong seseorang lebih daripada yang sanggup engkau berikan. Makanya dikatakan ketika orang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu pengajaran, mungkin pengajaran lama. Tetapi pengajaran melalui Yesus Kristus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sulit, saudara, mengasihi musuhmu, orang yang menginginkan yang jahat dalam kehidupan kita. Tetapi kita berdoa dan mengampuni mereka yang menganiaya kamu. Nah, prinsip kekristenan ini yang ditegaskan oleh Yesus, itulah bahwa dia menyempurnakan hukum Taurat. Ketika di dalam hukum Taurat itu diatur orang yang berbuat jahat itu kena hukuman. Bahkan orang yang mencuri domba itu diatur hukumannya. Orang yang mengambil barang orang lain yang mencuri itu diatur hukumnya. Ketetapan-ketetapan diatur hukumnya. Tetapi hukum kasih karunia adalah mengasihi musuh, bahkan mengampuni mereka, bahkan berdoa bagi keselamatan mereka. Saudaraku, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, saudaraku yang diberkati, firman Tuhan berkata bahwa kasih Bapa jauh lebih kuat daripada hukum-hukum yang ada di dunia ini. Bahkan hukum Taurat itu mengajarkan kalau orang membuat yang jahat, kita balas dengan yang jahat. Tetapi kasih Kristus menyempurnakan. Kalau orang menampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Sesuatu yang jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat. Dari sini kita belajar bahwa Bapa mengasihi dengan kasih yang sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jikalau kamu melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, seperti orang Farisi, orang Taurat, itu mungkin baik, tapi jauh lebih baik daripada itu kita mengenal kasih Tuhan yang sempurna. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Kalau diajak orang untuk berjalan selama 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau dikatakan jangan berzina, jagalah matamu supaya engkau tidak menginginkan hal-hal yang jahat daripada matamu. Kalau engkau ingin mempersembahkan persembahan korban, lalu engkau teringat barang ada sesuatu di dalam hatimu, seseorang yang membenci kepada dirimu, letakkan dulu persembahanmu, lalu berdamailah dengan orang itu, lalu kemudian engkau memberikan persembahan. Saudara, saya mau katakan, ada banyak orang-orang yang beribadah tanpa pemberesan hati. Mereka menyangka bahwa ibadah mereka diterima oleh Allah. Padahal firman Tuhan katakan, jika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Saudara, letakkanlah persembahanmu saat ini. Saat engkau berdoa di hadapan Tuhan, kenapa engkau tidak merasakan damai sejahtera? Karena di dalam hatimu engkau masih membenci orang lain. Di dalam hatimu engkau masih teringat ada orang yang membenci terhadap engkau. Siapakah yang harus lebih dahulu untuk meminta ampun atau meminta maaf? Siapa yang tahu tentang kebenaran, hendaklah mendahului untuk meminta maaf. Jika sedapat-dapatnya itu bergantung padamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Sekalipun mereka membenci engkau, tetapi ketika engkau tahu bahwa inilah kebenaran, bahwa engkau harus meminta maaf kepada orang yang mungkin membenci engkau, walaupun engkau mungkin tidak salah, tetapi engkau ingat orang ini membenci engkau, rendahkan hati, berdamai dengan dia, dan sampaikan kebenaran bahwa Yesus mengasihi dia. Saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia membalas jahat dengan jahat. Dunia berzina dan melakukannya. Tetapi engkau dengan matamu ketika engkau mengingini seseorang perempuan di dalam hatimu, stop sampai di situ, berdamai dengan Tuhan. Sucikan hatimu dan kemudian lakukan kebenaran dan jangan lakukan perzinahan. Jikalau engkau teringat dengan orang yang membenci engkau berdamai dengan dia sebelum engkau beribadah ke gereja, sebelum engkau mempersembahkan persembahanmu pada pagi hari dan korbanmu kepada Tuhan, berdamailah dengan Tuhan. Kenalilah kehendak Allah. Ada yang baik, ada yang berkenan, ada juga yang sempurna. Apa itu yang baik? Saudara, memberi itu baik. Amin. Memberi itu baik. Kalau kita memberi kepada sesama yang baik dengan kita, itu baik.
Tapi kalau kita memberi kepada musuh kita, itu berkenan. Dan kalau kita memberi kepada musuh kita, dia membenci kita, kita mengampuni dia dan mendoakan apa yang baik buat musuhmu, itu sungguh sudah sempurna kasih Allah di dalam dirimu, karena engkau hidup di dalam kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kiranya dengan kebenaran firman Tuhan ini kami belajar apa itu mengasihi. Kami belajar apa itu kegenapan di dalam Yesus Kristus, Yesus yang menggenapi hukum Taurat. Firman Tuhan jauh lebih kuat, jauh lebih tinggi nilainya, mengubahkan hati nurani kami, sehingga kami berubah dari dalam dan berbuah keluar. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Sama seperti kepompong, ulat, kepompong yang kemudian menjadi ulat dan kemudian dia menjadi kupu-kupu. Demikianlah kami berubah dari sehari ke sehari jadi lebih baik. Dan kami tahu Bapa, perubahan oleh karena kasih karunia-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Bapa, kami rindu Engkau memberkati jemaat Tuhan yang hari ini sedang belajar ketetapan-Mu, supaya mereka melakukan kebenaran-Mu jauh lebih tinggi, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dari apa yang mereka dapat bayangkan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menghitung hari kami supaya kami bijaksana dari sehari ke sehari. Kami menyerahkan aktivitas kami pada sepanjang hari ini. Ampuni kami dan kami mengampuni sesama kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabatku yang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.